Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara termudah operasi hitung aljabar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk penjumlahan aljabar terlebih dahulu. 2x² ditambah 15 ditambah negatif 4x² ditambah 5 sama dengan. Nah, adapun cara penjumlahan bentuk aljabar, langkah pertama kita kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. Misalnya yang e² sama-sama dengan yang e², yang angka sama-sama dengan yang angka. Nah, maka di sini kita tulis 2x² positif kali negatif. Maka hasilnya negatif 4x², lalu ditambah 15, terakhir ditambah 5. Sama dengan 2x² dikurang 4x². Kita peroleh hasilnya negatif 2x². Lalu 15 ditambah 5, kita peroleh hasilnya positif 20. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya. A ditambah 2B dikurang C ditambah 3A dikurang 5B ditambah 7C sama dengan. Ingat, biar mudah, kita kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. Yang A sama-sama yang ada A-nya, lalu B dengan yang sama-sama ada B-nya, dan seterusnya. Oke, perhatikan di sini. A, lalu cari lagi A yang lainnya, yaitu 3A. Selanjutnya lagi, positif 2B. Lalu kita cari lagi yang ada B-nya, tentunya dikurang 5B. Selanjutnya dikurang C. Lalu terakhir ditambah 7C. Ingat sekali lagi biar mudah kelompokkan yang sejenis. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Selanjutnya, A ditambah 3A. Kita peroleh hasilnya 4A. Selanjutnya, 2B dikurang 5B. Kita peroleh hasilnya negatif 3B. Lalu negatif C ditambah 7C. Kita peroleh hasilnya positif 6C. Dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Untuk pengurangan aljabar. Perhatikan soalnya. Negatif 2x² ditambah 3x ditambah 4 dikurang 3x² dikurang x dikurang 5 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, negatif 2x² ditambah 3x ditambah 4. Lalu perhatikan, tanda yang di luar ini kita kalikan satu persatu ke tanda yang ada di dalam kurung ini. Pertama, negatif kali positif 3x², kita peroleh hasilnya negatif 3x². Lanjut, negatif kali negatif x, kita peroleh hasilnya positif x. Lalu negatif dikali negatif 5, kita peroleh hasilnya positif 5. Setelah ini baru kita kelompokkan yang sejenis. X² sama-sama yang x², yang x saja sama-sama dengan yang x saja, dan yang angka saja sama-sama dengan yang angka saja. Perhatikan, negatif 2x² lalu dikurang 3x², lanjut lagi, ditambah 3x, lalu ditambah dengan x, selanjutnya ditambah 4, terakhir ditambah 5. Lanjut lagi, negatif 2x² dikurang 3x², kita peroleh hasilnya negatif 5x². Lanjut lagi, 3x ditambah x, kita peroleh hasilnya positif 4x. Terakhir, 4 ditambah 5, kita peroleh hasilnya positif 9. Sehingga inilah dia jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan di sini. Nah, jika ketemu soal seperti ini, langkah pertama, kalikan angka yang di luar kurung ini satu persatu ke angka di dalam kurung. Oke. Nah, perhatikan cara perkaliannya. 4 dikali P², maka hasilnya 4P².
Lalu 4 dikali negatif Q kuadrat, kita peroleh hasilnya negatif 4Q kuadrat. Lanjut, negatif 8 juga kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung sini. Perhatikan, negatif 8 dikali 2P kuadrat. Kita peroleh hasilnya negatif 16P kuadrat. Lalu negatif 8 dikali positif 2Q kuadrat. Kita peroleh hasilnya negatif 16Q kuadrat. Selanjutnya, baru kita kelompokkan yang sejenis. Perhatikan, 4P kuadrat dikurangkan dengan 16P kuadrat. Lalu, dikurang 4Q kuadrat, selanjutnya dikurang 16Q kuadrat. Sama dengan kita operasikan yang sejenis. P dengan P, Q dengan Q. 4P kuadrat dikurang 16P kuadrat. Di sini kita peroleh hasilnya negatif 12P kuadrat. Lalu, negatif 4Q kuadrat dikurang 16Q kuadrat, kita peroleh hasilnya negatif 20Q kuadrat. Sehingga inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Ingat, intinya biar mudah, kelompokkan yang sejenis. Baru setelah itu kita operasikan. Oke, lanjut ke soal selanjutnya tentang perkalian bentuk aljabar. Perhatikan soalnya. Negatif 3X kuadrat dikali dalam kurung 2X ditambah 4 sama dengan. Oke. Nah, untuk soal seperti ini, langkah pertama, kita kalikan angka yang di luar kurung ini ke angka di dalam kurung satu per satu. Perhatikan, negatif 3X kuadrat dikali 2X. Perhatikan cara perkaliannya. Negatif 3 kali 2, hasilnya negatif 6. Lalu X kuadrat dikali X, maka hasilnya X pangkat 3. Ingat, jika bilangan pokoknya sama-sama X, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Di sini X-nya ada pangkat 1, tapi tidak ditulis. Maka pangkat 2 ditambah pangkat 1, sehingga hasilnya X pangkat 3. Oke, selanjutnya. Negatif 3X kuadrat dikalikan dengan 4. Maka kita perolehlah hasilnya negatif 12X kuadrat. Sehingga inilah dia jawabannya. Lanjut ke soal di bawahnya. Negatif 2AB dikali dalam kurung 3A kuadrat B dikurang 2AB ditambah 7AB kuadrat sama dengan. Oke, sama hanya dengan soal yang di atas tadi. Di mana tugas kita sekarang cukup mengalihkan angka yang di luar kurung ini. Kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam kurung ini. Oke, perhatikan caranya. Pertama, negatif 2AB dikali dengan 3A kuadrat B. Negatif 2 kali 3 hasilnya negatif 6. Oke. Lalu A dikali A kuadrat hasilnya A pangkat 3. Selanjutnya B dikali B, maka hasilnya B kuadrat. Lanjut ke angka di sebelahnya lagi, ke sini. Oke. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Selanjutnya A dikali A hasilnya A kuadrat. Lalu B dikali B hasilnya B kuadrat. Langkah terakhir, negatif 2AB dikalikan dengan positif 7AB kuadrat. Perhatikan, negatif 2 kali positif 7 hasilnya negatif 14. Lalu A dikali A hasilnya A kuadrat. Lalu terakhir B dikali B kuadrat, maka kita peroleh hasilnya B pangkat 3. Sehingga inilah dia cara penyelesaiannya. Sangat-sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu tentang pembagian aljabar. Perhatikan contoh soalnya. Dalam kurung 8X kuadrat dikurang 4X dibagi 2X sama dengan. Oke, perhatikan di sini. 8X kuadrat dikurang 4X. Tanda bagi kan boleh juga kita rubah ke dalam bentuk tanda per. Ini maksud dan tujuannya sama saja. Oke, per 2X. Sama dengan. Kebetulan di bawah sini 2X. Nah, bagaimana caranya kita usahakan kalau bisa yang di atas juga harus ada 2X-nya. Perhatikan di sini caranya. 8X kuadrat itu kan nilainya sama dengan 2X dikali dengan 4X. Ya kan? Dimana 2X kalau dikali 4X itu hasilnya adalah 8X kuadrat.
lalu dikurang 4X, nilainya sama dengan 2X dikali 2. Di mana kalau 2X kali 2 itu hasilnya adalah 4X. Oke, per di bawahnya 2X. Lanjut sama dengan di atas, perhatikan ada 2X, ada 2X. Nah, 2X yang di sini bagian atas kita pindahkan keluar kurung. Perhatikan 2X sehingga angka yang tinggal setelah ditarik 2X keluar tentunya ada 4X lalu dikurangkan dengan 2. Oke, kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan, jika angka 2X yang di luar kurung ini kita kalikan ke dalam kurung maka hasilnya sama seperti bagian sini. Oke? Lanjut, per di bawahnya 2X sama dengan, sekarang perhatikan, atas dan bawah 2X-nya sama. Nah, 2X ini karena dia sama, maka boleh kita coret. Maka hasilnya yaitu 4X dikurang 2. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Perhatikan contoh soal terakhir. Dalam kurung 12XY kuadrat ditambah 6X kuadrat Y dibagi 3XY sama dengan. Nah, cara penyelesaiannya hampir sama dengan soal yang di atas tadi. Perhatikan. Kita rubah cara penulisannya terlebih dahulu biar mudah. 12XY kuadrat ditambah 6X kuadrat Y per di bawahnya 3XY sama dengan. Kebetulan di bawah di sini ada 3XY. Sebisa mungkin kalau bisa angka di atas juga harus kita buat menjadi ada bentuk 3XY. Perhatikan. 12XY kuadrat. Itu kan boleh juga kita tulis menjadi 3XY dikali dengan 4Y. Ya kan? Di mana 3XY ini kalau kita kalikan dengan 4Y itu hasilnya adalah 12XY kuadrat. Lanjut, ditambah 6X kuadrat Y. Kita rubah cara penulisannya menjadi 3XY dikali 2X. Di mana jika 3XY ini kita kalikan dengan 2X, maka hasilnya sama dengan 6X kuadrat Y. Per di bawahnya tetap 3XY. Lanjut sama dengan, sekarang perhatikan, di sini ada 3XY, di sini juga ada 3XY. Nah, 3XY-nya ini kita tarik keluar. Perhatikan, 3XY. Pada saat 3X-nya kita tarik keluar, apa yang tinggal? Tentunya ada 4Y ditambah dengan 2X. 4Y ditambah 2X. Per di bawahnya 3XY. Sama dengan, perhatikan atas bawah ada 3XY yang sama. Maka angka yang sama tersebut boleh kita coret. Sehingga angka yang tinggal sekarang ada 4Y ditambah 2X. Sehingga inilah dia jawaban akhirnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami tentang cara termudah operasi hitung bentuk aljabar. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.